Di dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang gereja. Ketika kita berbicara tentang gereja, maka ada 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, berbicara tentang gereja itu merujuk pada umat Allah. Kedua, ketika berbicara tentang gereja, maka kata gereja itu merujuk kepada sebuah persekutuan umat Allah yang sifatnya terbuka. Ketiga, pembicaraan tentang gereja itu merujuk kepada gedung gereja itu sendiri atau tempat umat Allah beribadah. Dan yang keempat, berbicara tentang gereja itu merujuk kepada hierarki atau kaum tertadis yang mengemban suatu tugas kepemimpinan di dalam gereja. Dan di dalam video kali ini, saya secara khusus ingin membahas tentang gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah itu memiliki pengertian dan makna. Secara etimologis, kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja. Dan kata ini berasal dari bahasa Latin ecclesia, yang merupakan turunan dari bahasa Yunani ekklesia. Kata Yunani ekklesia ini sebenarnya terbentuk dari 2 kata, yaitu ek yang berarti keluar dan kaleo yang berarti memanggil. Sehingga kata ekklesia itu dapat dimengerti sebagai memanggil keluar atau dipanggil keluar. Dan dalam konteks pembicaraan tentang gereja sebagai umat Allah, kata ekklesia ini hendak menjelaskan tentang orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk mengimani Allah sebagaimana yang diwartakan atau diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu, merujuk pada pemahaman ini, gereja atau ekklesia secara ringkas dapat dipahami sebagai umat Allah. Dan sebagai umat Allah, gereja itu terbentuk atas inspirasi pewartaan dan teladan hidup Yesus Kristus. Dan gereja sebagai umat Allah ini menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama, kata Yunani ekklesia sebenarnya diterjemahkan dari kata Ibrani kahal. Kata ini biasa digunakan dalam perjanjian lama untuk menyebut orang-orang yang berkumpul untuk mengikat, memperingati, atau membaharui perjanjian mereka dengan Allah. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah itu tidak terlepas dari hidup dan karya Yesus Kristus. 3 tahun pewartaan tentang Allah yang penuh kasih, pengharapan, dan pengampunan itu merupakan satu benih yang lahir di hati para pengikut dan pendengar Yesus. Meskipun demikian, kisah jalan salib, kematian di salib hingga kebangkitan Yesus itu merupakan satu dasar yang sangat kokoh yang memungkinkan benih itu boleh bertumbuh subur. Akhirnya, pada peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu membakar jiwa dan keimanan para murid menjadi dan merupakan satu momen kelahiran gereja sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, jelas bahwa Yesus telah menginspirasi dan memberikan satu dasar yang kokoh bagi lahirnya gereja umat Allah itu. Oleh karena itu, gereja seringkali dipandang sebagai tubuh mistik Kristus. Melalui sakramen baptis dan ekaristi, setiap orang Kristen dimasukkan ke dalam anggota tubuh Kristus yang satu itu. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Sebagai kepala, Ia adalah pemimpin yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan sebagai tubuhnya, kita mesti tunduk dan meladani sikapnya. Hubungan kepala dan tubuh adalah hubungan kesatuan yang tidak bisa dipisah satu dengan lainnya. Hubungan keduanya merupakan hubungan yang mesra yang dilandaskan cinta yang sangat kuat. Sehingga gereja umat Allah itu
mengambil bagian di dalam martabat rajawi Kristus di surga.